Pergi kamu dari rumah ini. Lelaki miskin tak tahu malu. Bentak Desi sambil melempar sandal ke arah suaminya yang tertunduk pilu. Di hadapannya, Rian hanya berdiri diam, memeluk tas lusuh dan luka yang menganga. Tak ada air mata, hanya tatapan perih yang disembunyikan di balik senyum penuh duka. Sebuah senyum dari pria yang sebenarnya menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang dunia mereka. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu mendung, seakan ikut menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Di sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal sepasang suami istri bernama Rian dan Desi. Rian adalah pria berusia 35 tahun dengan penampilan sederhana, celana jeans lusuh dan kaos polos yang mulai memudar. Tak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya itu, ia adalah pemilik salah satu jaringan perdagangan beras terbesar di wilayah itu. Sudah setahun ini Rian menyamar sebagai pria biasa. Ia tinggal bersama Desi di rumah kecil warisan orang tuanya yang sengaja tidak direnovasi. Tujuannya hanya satu, untuk menguji sejauh mana kesetiaan Desi terhadapnya. Rian tahu, cinta tanpa ujian akan rapuh saat diuji dunia. Dan ia ingin tahu, apakah cinta Desi cukup kuat untuk bertahan dalam kesederhanaan, atau justru akan luntur saat godaan datang. Desi, wanita cantik berusia 28 tahun, dulunya hidup berkecukupan. Saat menerima pinangan Rian, ia mengira hidupnya akan selalu terjamin. Tapi setelah menikah dan melihat Rian tak pernah menunjukkan harta kekayaan, Desi mulai gelisah. Ia tidak tahu, semua itu adalah ujian. Mas, sampai kapan sih kita hidup begini terus? Tetangga aja sudah pada ganti motor, ganti handphone, kita MAH tiap hari nasi tahu tempe terus, keluh Desi suatu malam. Rian hanya tersenyum kecil. Sabar, Des. Hidup itu seperti menanam padi. Harus sabar menunggu panen. Tapi Desi tak mengerti filosofi itu. Ia hanya ingin hidup nyaman. Dan di saat hatinya goyah, datanglah sosok lelaki yang menggetarkan dunianya. Namanya Pak Kades Bram, duda kaya berusia awal 40-an, dengan tubuh tegap dan senyum percaya diri. Ia adalah kepala desa yang baru menjabat, terkenal dengan gaya hidup mewah dan mobil Pajero Sport hitam yang selalu diparkir mencolok di halaman kantor desa. Awalnya Desi hanya bertemu Pak Kades saat acara posyandu. Namun, pertemuan demi pertemuan berlanjut menjadi perhatian. Pak Kades sering memuji Desi di depan umum, bahkan diam-diam mengirimkan hadiah kecil lewat ibu-ibu PKK. Desi mulai merasa diperhatikan. Suatu hari, saat Rian sedang mengantar beras keluar desa, Pak Kades datang ke rumah Desi. Des, suamimu nggak di rumah? Sayang banget kamu, secantik ini, hidup pas-pasan, ucap Pak Kades sambil menyeruput kopi buatan Desi. Desi hanya tersenyum, namun wajahnya merah merona, antara malu dan tersanjung. Ia tidak menjawab, namun benih-benih kebimbangan mulai tumbuh dalam hatinya. Dan dari kejauhan, seseorang mengamati. Sopir Rian diam-diam memantau pergerakan itu dan melaporkan semuanya lewat pesan singkat. Rian membaca laporan itu dengan tenang. Ia menarik napas dalam-dalam. Kalau memang hatinya mudah goyah, mungkin ini saatnya kebenaran terungkap. Tapi tidak sekarang. Belum saatnya, bisik Rian sambil menatap keluar jendela mobil Lexus hitamnya yang selama ini ia sembunyikan di gudang rumah utama. Rencana pengujian itu belum selesai. Tapi tanda-tanda pengkhianatan mulai mencuat ke permukaan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Desi. Sejak kedatangan Pak Kades ke rumah, pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan pria itu. Gaya bicaranya yang tegas, penampilannya yang necis, serta mobil Pajero Sport hitam yang selalu berkilau, membuat Desi membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain yang tampaknya lebih beruntung. Sementara itu, Rian tetap menjalani perannya sebagai suami sederhana. Ia bangun pagi, menyapu halaman, dan membantu Desi memasak. Tapi semua perhatian tulus itu kini tak lagi dilihat Desi sebagai bentuk cinta. Ia mulai menganggap Rian sebagai penghalang hidupnya. Suatu sore, Desi kedapatan sedang berbincang dengan Pak Kades di warung kopi desa. Duduk berdua di pojokan, mereka tertawa kecil seperti dua orang yang saling mengenal lebih dari sekadar warga dan kepala desa. Beberapa warga melihat, namun tak berani bicara. Di rumah, Rian menatap wajah istrinya dengan tenang. Des, tadi ke warung kopi ya?
Tanyanya pelan. Desi mengangkat alis. Emangnya kenapa? Emangnya aku nggak boleh ngobrol sama kepala desa? Rian tersenyum. Boleh. Cuma nanya. Jawaban itu membuat Desi makin kesal. Ia merasa diawasi. Padahal ia mulai menikmati perhatian dari Pak Kades yang selalu menawarkan sesuatu yang tak bisa diberikan Rian. Kalau aku jadi istri Pak Kades, pasti hidupku nggak begini, gumam Desi dalam hati. Pak Kades pun makin sering datang. Kadang pura-pura ingin membahas program desa, kadang mengantar bingkisan berisi buah impor. Desi menolak di awal, namun lama-lama mulai menerima. Diam-diam, ia menyembunyikan bingkisan itu dari Rian. Pada suatu malam, Desi menerima telepon dari Pak Kades di dapur. Suaranya lirih tapi cukup terdengar oleh Rian yang sedang duduk membaca buku di ruang tamu. Des, kamu cantik banget. Aku nggak habis pikir. Kenapa kamu harus hidup sama laki-laki seperti itu? Desi terkekeh kecil. Namanya nasib, Pak. Bukan nasib, tapi pilihan. Kamu masih bisa milih. Aku serius, Des. Kalau kamu berani, tinggal bilang cerai aja. Nanti semua aku tanggung. Mobil, rumah baru, bahkan modal usaha kalau kamu mau. Rian terdiam mendengar percakapan itu. Hatinya tercabik. Tapi wajahnya tetap datar. Ia tidak ingin gegabah. Ini bukan hanya soal hati, tapi soal siapa sebenarnya Desi di saat kebenaran terungkap. Esok harinya, Rian pura-pura pamit hendak pergi keluar kota menjual beras. Ia hanya membawa tas kecil dan motor tua. Ia mencium tangan Desi, tapi Desi menarik tangannya cepat-cepat. Udah, buru aja. Aku banyak kerjaan, ucapnya dingin. Rian pergi tanpa menoleh. Di kejauhan, ia hanya bisa menatap rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai tempat tinggal. Tapi bukan untuk terakhir kalinya dalam hidup Desi. Karena sesuatu yang besar akan segera datang. Beberapa hari kemudian, Pak Kades kembali datang ke rumah Desi. Kali ini dengan langkah lebih percaya diri. Ia duduk di kursi depan, menyilangkan kaki, dan berkata, "Gimana, Des? Sekarang suamimu pergi. Ini waktu yang tepat." Desi menunduk. Ia tahu, pintu itu sudah terbuka. Dan ia tinggal melangkah masuk. Tapi langkah itu akan menuntunnya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu suasana rumah sunyi. Hanya suara ayam berkokok dan angin menyentuh daun pisang di belakang rumah yang terdengar. Desi duduk di teras, menatap secari kertas yang baru saja ia tulis dengan tangan gemetar. Isinya sederhana tapi menyakitkan. Sebuah permintaan cerai yang ia tujukan pada Rian. Kertas itu belum ia kirimkan. Tapi keberadaan surat itu sudah cukup menunjukkan niatnya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana Rian kembali dari perjalanannya dan semuanya akan berakhir. Namun, ia tak tahu bahwa Rian tidak pernah benar-benar pergi untuk menjual beras seperti yang dikatakan. Rian hanya kembali ke rumah aslinya di kota. Sebuah rumah mewah 2 lantai di kawasan elit, tempat ia biasa mengatur bisnis beras dan menyimpan kelima mobil mewahnya. Salah satunya adalah Pajero Sport hitam yang selama ini dikreditkan oleh Pak Kades melalui perusahaan miliknya. Rian duduk di ruang kerja dengan mata tajam menatap layar laptop. Di depan layar, tertera daftar pembayaran cicilan mobil atas nama Bram Wijaya atau Pak Kades. Status cicilan, belum lunas. Senyum tipis mengembang di wajah Rian. Orang yang mencuri kebahagiaan orang lain dengan harta, harus siap kehilangan semuanya, bisik Rian. Sementara itu, Desi semakin larut dalam jebakan manis Pak Kades. Pria itu mulai terang-terangan datang ke rumah membawa berbagai hadiah. Bahkan sempat menyebut-nyebut rencana untuk membangun rumah baru di dekat tanah sawah yang sedang naik daun harganya. Kita bisa bangun rumah di sana, Des. Nanti aku beliin kamu mobil juga. Tapi kamu harus selesai dulu dengan suamimu. Nggak pantas kita terus sembunyi-sembunyi, kata Pak Kades pada suatu sore. Desi menatap Pak Kades dengan bimbang. Di satu sisi, ia sudah kehilangan rasa pada Rian. Tapi di sisi lain, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Hatinya ragu. Tapi ambisi dan kemewahan seakan menyumpal suara hatinya yang paling jujur. Akhirnya, Desi mengambil keputusan. Ia mengetik pesan dan mengirimkan ke Rian. Mas, kita harus bicara. Aku nggak bisa terus seperti ini. Pulanglah. Aku tunggu malam ini.
Rian menerima pesan itu saat sedang duduk di dalam Lexusnya, baru saja selesai dari pertemuan dengan mitra bisnis. Ia menata pesan itu lama, lalu berkata pada sopirnya, "Siapkan semua mobil. Malam ini, kita pulang ke rumah Desi." Saat malam tiba, Desi berdandan rapi. Ia mengenakan gaun baru pemberian Pak Kades, memoles wajahnya dengan makeup ringan, dan menyimpan surat cerai di dalam amplop yang sudah ia letakkan di atas meja ruang tamu. Tak lama kemudian, suara motor tua terdengar dari kejauhan. Desi mengernyit. Ia mengira Rian akan datang dengan motor seperti biasa. Tapi ternyata bukan itu. Motor tua itu hanya lewat. Di detik berikutnya, dari ujung jalan kampung yang gelap, muncul 5 mobil mewah berjalan pelan, dipimpin oleh Lexus hitam dengan lampu menyala terang. Warga mulai keluar rumah, menatap pemandangan tak biasa itu. Anak-anak kecil bersorak. Para ibu melongo di balik pintu. Desi berdiri di teras, terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak paham apa yang terjadi. Mobil Lexus berhenti tepat di depan rumah. Pintu belakang terbuka perlahan. Dari dalam, turun seorang pria dengan jas abu-abu elegan, sepatu kulit mengkilap, dan rambut tersisir rapi. Pria itu berdiri di hadapan Desi yang masih terpaku seperti melihat hantu. "Rian?" bisik Desi dengan suara gemetar. Rian menatapnya dalam-dalam. Dingin. Tanpa senyum. Tanpa tawa. "Masuklah. Kita bicara di dalam," ucap Rian pelan. Dan pada malam itulah, semua sandiwara akan berakhir. Tapi tidak dengan akhir yang manis. Desi melangkah masuk ke rumah dengan lutut gemetar. Suara hak sepatunya berdetak pelan di lantai ubin, seolah mengikuti degup jantungnya yang tak menentu. Rian duduk di kursi ruang tamu, membuka jas dan menggantungkannya dengan tenang di sandaran. Tatapannya menusuk, bukan dengan amarah, tapi dengan luka yang dalam. Di meja ruang tamu, amplop surat cerai masih tergeletak. Rian melirik sekilas, lalu menarik napas panjang. "Jadi ini maksudmu memintaku pulang?" tanyanya tenang. Desi tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, mencari jawaban dalam pikirannya sendiri yang mulai kacau. Rian menatapnya sejenak sebelum melanjutkan. "Aku mau kamu jujur, Des. Semua dari awal. Apa benar kamu ingin hidup dengan Pak Kades?" Desi membuka mulut, namun sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara klakson dari luar. Suara pintu mobil dibanting, dan langkah kaki seseorang mendekat dengan cepat. Pak Kades masuk ke pekarangan rumah dengan dada membusung, seolah menjadi penyelamat Desi dari pria miskin yang hendak diceraikan. "Des, nggak usah basa-basi lagi. Kalau dia nggak mau tanda tangan surat itu, aku bawa kamu pergi sekarang juga," ujarnya lantang. Rian menoleh pelan. Tatapannya tenang tapi tajam. "Pak Kades, silakan duduk," ucapnya. Pak Kades tertawa sinis. "Saya nggak perlu duduk di rumah begini, Pak. Kita bersin ini aja, biar saya dan Desi bisa mulai hidup baru." Desi mulai panik. Situasi berubah terlalu cepat dan ia kehilangan kendali. Namun, detik berikutnya membuat semuanya membeku. Rian mengeluarkan selembar dokumen dari tas kerja kulitnya. Ia meletakkannya di meja dan menunjuk ke arah bawah. "Bapak bisa lihat nama yang tertera di sini." Pak Kades menoleh dan membacanya. Matanya membelalak. Ini sertifikat kendaraan atas nama perusahaan dan pemiliknya. Rian Pratama?" Rian tersenyum tipis. "Benar. Termasuk mobil Pajero Sport hitam yang Bapak banggakan kemana-mana. Masih kredit, dan kebetulan lewat perusahaan saya." Desi menutup mulutnya. Tubuhnya limbung. Pak Kades kehilangan kata-kata. Wajahnya yang biasanya percaya diri kini berubah pucat. Ia mundur satu langkah, lalu mencoba menutupi rasa malunya dengan suara keras. "Jadi kamu pura-pura miskin?" Rian mengangguk. "Saya ingin tahu siapa sebenarnya istri saya. Apakah dia mencintai saya karena saya, atau karena harta?" Dan ternyata jawaban itu sudah saya dapatkan malam ini. Desi meneteskan air mata. Ia berlutut di lantai, meraih tangan Rian. "Mas, maafkan aku salah." Namun Rian menarik tangannya perlahan. Tidak kasar, tapi tegas. Seseorang pernah bilang, cinta itu diuji saat kita tak punya apa-apa. Tapi nyatanya, kamu menyerah bahkan sebelum diuji habis-habisan.
Suara itu membuat Desi semakin menangis. Pak Kades berdiri membeku. Tak berani bicara, tak berani pergi. Dunia yang selama ini ia kuasai lewat jabatan dan uang, tiba-tiba tumbang di hadapan satu pria yang ia anggap miskin. Dari luar, warga desa mulai berkerumun. Mereka mulai paham siapa sebenarnya Rian, siapa yang berkhianat, dan siapa yang diam-diam memelihara harga diri dengan kesederhanaan. Tapi semua belum selesai. Karena malam itu, Rian sudah menyiapkan satu tamparan terakhir. Bukan dengan tangan, tapi dengan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Malam itu udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Warga berbisik-bisik di balik tirai jendela. Sebagian lainnya pura-pura menyapu halaman hanya untuk bisa menyaksikan apa yang sedang terjadi di rumah Desi. Mobil-mobil mewah masih terparkir di depan, mencolok di antara deretan rumah sederhana. Di dalam rumah, Desi terduduk lemas di lantai. Rian tak menatapnya lagi. Ia kini beralih ke Pak Kades yang masih berdiri kaku, tubuhnya setengah menunduk. Seluruh wibawanya sebagai kepala desa mendadak hancur hanya karena selembar dokumen. Rian menarik napas, lalu berkata pelan namun tegas, "Saya tidak berniat mempermalukan siapapun. Tapi saya rasa sudah waktunya Bapak tahu. Selama ini cicilan mobil yang Bapak banggakan itu, Bapak bayarkan ke perusahaan saya. Saya tidak butuh uang Bapak. Saya butuh kejujuran. Tapi sekarang saya dapat sesuatu yang lebih berharga dari itu. Kebenaran." Pak Kades menunduk. Wajahnya merah padam. Tapi belum sempat ia menjawab, suara klakson dari luar terdengar. Seseorang membuka pagar. Seorang pria berpakaian rapi masuk sambil membawa map tebal. Ia adalah asisten pribadi Rian yang selama ini menjadi penghubung segala urusan bisnis. Pria itu menyerahkan map tersebut kepada Rian dengan hormat. Ini semua dokumen kerjasama dan daftar proyek desa yang didanai oleh perusahaan Bapak. Rian membuka map itu, membacanya sekilas, lalu berkata pada Pak Kades, "Mulai malam ini, saya tarik semua bentuk kerjasama dengan pemerintahan desa. Saya tidak akan biayai lagi proyek infrastruktur yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Saya tahu kemana uangnya mengalir." Pak Kades terperanjat. "Tunggu. Jangan main tarik begitu aja. Desa ini butuh pendanaan. Desa ini butuh pemimpin yang jujur. Bukan yang menjual janji demi memperkaya diri," potong Rian cepat. Desi menatap percakapan itu dengan mulut terbuka. Ia tak pernah membayangkan suaminya, yang selama ini ia rendahkan, ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Selama ini ia sibuk mengeluh soal tahu tempe, tanpa tahu bahwa suaminya bisa membeli restoran yang menyajikan wagyu seharga jutaan. Rian menatap Desi untuk terakhir kalinya malam itu. "Aku sudah cukup lama berusaha menjadi suami yang baik. Tapi kalau kejujuran tidak pernah dihargai, lebih baik aku pergi sebagai lelaki yang kalah di mata istri, daripada bertahan bersama perempuan yang tak pernah mencintaiku dengan tulus." Ia berbalik, mengenakan jasnya kembali. Asistennya membukakan pintu. Saat Rian melangkah keluar, warga menyingkir memberi jalan. Tak ada satupun yang berani menyapa. Semua terpaku pada satu kalimat yang sempat Rian ucapkan tadi. Desi mencoba berdiri, melangkah keluar sambil berteriak lirih, "Mas, jangan pergi, aku masih cinta, aku salah." Tapi suara itu tertelan oleh deru mesin mobil Lexus hitam yang menyala. Pintu mobil tertutup. Lalu pelan-pelan, kendaraan itu meninggalkan halaman rumah. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa kosong. Bukan karena tak ada orang, tapi karena kehadiran seorang pria yang selama ini menjadi cahaya, kini memudar perlahan. Namun semuanya belum selesai. Karena Rian punya rencana terakhir. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menempatkan segalanya pada tempat yang semestinya. Keesokan harinya, suasana desa kembali tenang di permukaan, namun sebenarnya sedang bergolak. Mulut-mulut para tetangga tak henti membicarakan kejadian semalam. Mobil mewah, surat cicilan, dan sosok Rian yang tiba-tiba berubah menjadi lelaki berwibawa. Rumah Desi kini sepi. Pak Kades tak lagi datang, dan Desi sendiri mengurung diri, tak sanggup menatap wajah siapapun. Di seberang desa, di sebuah kota kecil tempat Rian tinggal sebelumnya, persiapan sedang dilakukan di sebuah restoran mewah yang baru saja dibuka. Restoran itu terletak di lantai atas sebuah hotel berbintang 4 milik jaringan keluarga Rian. Dinding kaca menyajikan pemandangan kota yang megah,
dan tiap sudut ruangan dihiasi bunga segar serta lilin-lilin kecil yang menambah suasana elegan. Rian duduk di kursi utama ruangan itu, mengenakan batik halus dan celana bahan hitam. Ia menatap daftar tamu yang akan datang malam ini. Tak lama kemudian, asistennya masuk dan berkata pelan, "Sesuai permintaan, undangan sudah dikirim. Pak Kades dan Bu Desi sudah mengonfirmasi kehadiran." Rian tersenyum tipis. Bagus. Malam ini, bukan hanya kebenaran yang akan dihidangkan, tapi juga pelajaran. Waktu bergulir cepat. Malam pun tiba. Pak Kades datang lebih dulu, mengenakan kemeja putih dan celana panjang berlipat. Ia berusaha tampil percaya diri, namun sorot matanya menyimpan kekhawatiran. Sesaat kemudian, Desi muncul dengan gaun sederhana berwarna pastel. Wajahnya menunduk. Ia merasa asing dengan tempat itu, seakan masuk ke dunia yang bukan miliknya. Mereka dipersilakan duduk oleh pelayan. Di tengah meja, telah tersedia berbagai makanan mewah. Namun tidak satu pun dari mereka menyentuhnya. Tak lama, Rian masuk. Semua mata tertuju padanya. Ia menyalami mereka berdua dengan sopan, lalu duduk tanpa banyak bicara. Ia mengambil gelas berisi air putih, meminumnya pelan, lalu berkata, "Terima kasih sudah datang. Malam ini, aku tidak ingin bicara soal masa lalu. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu." Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat pada asistennya. Lampu di ruangan diredupkan, dan layar proyektor di ujung ruangan menyala. Sebuah video mulai diputar. Ternyata itu rekaman CCTV di rumah Rian. Kamera tersembunyi yang ia pasang sejak awal menjalankan penyamarannya. Terekam dengan jelas percakapan Desi dengan Pak Kades, malam demi malam. Tentang hinaan terhadap Rian. Tentang rencana cerai. Tentang impian hidup mewah bersama. Desi membeku. Pak Kades membuka mulut, hendak menyangkal, tapi tak ada kata yang keluar. Rian menatap mereka dalam-dalam. "Dulu aku mencintaimu, Des, lebih dari apapun. Tapi ternyata, yang kamu cari bukan cinta, melainkan kenyamanan instan. Dan kamu, Pak Kades, sudah memakai jabatan untuk merusak rumah tangga orang lain. Kini, semua yang kalian banggakan akan jadi beban kalian sendiri." Ia berdiri. Pelayan membawakan map berisi dokumen-dokumen legal. Rian meletakkannya di meja. "Mulai besok, aku akan mengajukan gugatan terhadap Bapak atas penyalahgunaan dana desa. Bukti transfer fiktif dari proyek jalan itu sudah lengkap. Dan untukmu, Desi." Ia membuka dompet dan mengeluarkan kunci kecil. "Ini kunci rumah kecil di pinggir kota. Kamu boleh tinggal di sana sampai kamu temukan jalan hidupmu sendiri. Tapi jangan pernah datang lagi membawa kata cinta." Desi menangis. Tapi Rian tak bergeming. Di luar restoran, langit malam bertabur bintang. Tapi tidak ada cahaya di hati mereka yang tersisa di meja itu. Karena satu-satunya cahaya yang pernah mereka miliki, kini telah berjalan pergi, membawa harga dirinya yang utuh. Setelah malam yang membekukan itu, kabar tentang video dan pengungkapan di restoran mewah menyebar lebih cepat dari angin. Warga desa yang sebelumnya hanya menebak-nebak kini tahu pasti siapa Rian sebenarnya. Bukan sekadar lelaki sederhana, tapi pengusaha besar, pemilik lahan sawah ribuan hektar dan jaringan distribusi beras yang namanya bahkan dikenal hingga keluar provinsi. Namun Rian tidak tinggal diam. Ia tak hanya ingin pergi dan meninggalkan semuanya dalam kekacauan. Ia ingin menegakkan keadilan yang selama ini diam-diam diinjak oleh orang yang merasa punya kuasa. Esok harinya, Rian duduk di ruang kerja besarnya. Di hadapannya, duduk dua orang dari Inspektorat Provinsi. Mereka memegang bundel laporan yang sudah Rian siapkan sejak lama. Bukti-bukti penyalahgunaan dana desa ini lengkap. "Kami akan tindak lanjuti secepat mungkin," kata salah satu dari mereka. Rian mengangguk. "Saya tidak mau membalas dendam. Tapi masyarakat berhak tahu siapa yang telah mengambil hak mereka diam-diam." Sementara itu, Pak Kades mulai merasakan dampaknya. Ia dipanggil oleh atasan dari kabupaten. Tak lama kemudian, stiker "Dalam pengawasan" ditempel di pintu kantornya. Ia tak bisa mengelak. Semua sudah terekam dan tercatat rapi. Ia mencoba menghubungi Desi, tapi nomor Desi tak aktif. Ia pun menyuruh stafnya mencari kabar Desi di rumah lamanya. Namun rumah itu kini sudah kosong. Tak ada siapapun.
Hanya tersisa bangku bambu reot dan sehelai kertas lusuh yang ditempel di dinding. Tak semua yang tampak sederhana itu tak berharga. Kadang, yang paling berharga adalah yang kita anggap paling remeh. Kalimat itu menusuk Pak Kades. Ia tahu, ia telah kalah. Tak hanya dari seorang pria, tapi dari dirinya sendiri. Desi kini tinggal di rumah kecil pemberian Rian. Setiap hari ia bangun dengan rasa sesal yang tak berujung. Ia berjalan menyapu halaman yang tak seberapa luas, menatap langit yang tampak lebih rendah dari biasanya. Tiap malam ia menangis, mengulang-ulang semua kesalahan dalam kepalanya. Sementara Rian kembali menjalani hidupnya. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Perusahaannya makin berkembang, dan ia mulai merintis panti sosial untuk anak-anak desa yang tak mampu. Semua itu ia lakukan bukan untuk pamer atau membuktikan apa-apa, tapi karena itu yang sudah menjadi tekad sejak lama. Pada suatu siang, sebuah undangan reuni desa dikirim ke rumah Rian. Ia membuka amplop itu, membacanya pelan, lalu tersenyum kecil. Di bawah undangan itu, tertera nama panitia, Desi. Ia meletakkan undangan itu di meja, tak langsung merespons. Tapi tatapan matanya menunjukkan bahwa kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Karena kadang, bahkan setelah semua terungkap, masih ada luka yang belum benar-benar sembuh. Malam reuni desa pun tiba. Aula balai desa yang biasanya sepi, kini berubah menjadi tempat pertemuan penuh cahaya. Lampu-lampu gantung menghiasi langit-langit, kursi-kursi ditata rapi, dan hidangan khas desa berjejer di atas meja panjang. Warga berdatangan satu persatu, mengenakan pakaian terbaik mereka. Ada yang tertawa, saling menyapa, ada pula yang masih membicarakan kejadian beberapa minggu lalu yang belum juga padam dari mulut ke mulut. Di sudut aula, Desi berdiri sebagai panitia. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru langit, rambutnya disanggul rapi, tapi sorot matanya tampak sayu. Ia sibuk membagikan daftar tamu, mengecek makanan, dan pura-pura tersenyum pada setiap orang yang lewat. Tapi di balik semua itu, hatinya bergetar. Ia tahu, ada satu nama dalam daftar yang membuatnya tak bisa tenang sejak tadi pagi. Rian. Banyak warga bertanya-tanya, apakah pria itu akan datang? Setelah semua yang terjadi, mungkinkah ia masih ingin muncul di tempat yang dulu membuatnya dipermalukan? Tepat saat jam menunjukkan pukul 7 malam, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Satu demi satu warga menoleh. Dari ujung jalan desa yang membentang lurus, muncul sebuah iring-iringan mobil. Mobil Lexus hitam memimpin di depan, diikuti beberapa kendaraan lain berpelat perusahaan besar. Rian keluar dari mobil dengan langkah tenang. Ia mengenakan kemeja batik tenun dan celana hitam. Wajahnya bersih, senyumnya tipis. Ia berjalan ke dalam aula disambut tatapan takjub dan tepuk tangan pelan yang spontan. Tak ada kemewahan berlebihan, tapi kehadirannya membawa wibawa yang membungkam segala cibiran. Desi berdiri kaku. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin menyapa, namun lidahnya keluh. Rian hanya mengangguk sopan saat melewati meja panitia, lalu berjalan menuju kursi depan. Acara dimulai dengan sambutan kepala desa baru, karena Pak Kades sebelumnya telah dicopot dari jabatannya akibat penyalahgunaan dana dan hubungan tidak etis dengan warga. Sambutan itu singkat, tapi terasa padat. Kemudian panitia meminta satu orang untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan kenang-kenangan dari tokoh yang dianggap paling berjasa untuk desa. Tak ada yang menyangka, nama yang disebut selanjutnya adalah Rian Pratama. Seluruh aula hening. Rian berdiri dan berjalan naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang kaya. Saya berdiri sebagai anak kampung ini, yang pernah belajar mencintai dari sawah, dari warung kopi, dari jalan kecil yang sering dilewati gerobak bakso. Suasana mendadak sunyi. Semua mendengarkan. Tapi saya juga belajar sesuatu yang pahit. Bahwa kadang cinta diuji dengan cara yang tak kita sangka. Dan ketika seseorang tidak mampu melewati ujian itu, maka kita harus belajar untuk mengikhlaskan, bukan membenci. Desi menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tahu, kalimat itu untuknya. Rian melanjutkan. Terima kasih kepada semua warga yang sudah mempercayai saya. Mulai malam ini, saya ingin membuka program beasiswa untuk anak-anak desa yang ingin kuliah, dan dana untuk perbaikan masjid serta jalan utama. Sorak-sorai memenuhi aula.
Tapi satu hati di sudut ruangan hancur berkeping. Rian turun dari panggung. Ia tidak duduk kembali, melainkan langsung berjalan keluar. Dan sekali lagi, semua mata mengikutinya. Ia datang, ia berbicara, dan ia pergi. Meninggalkan kesan yang lebih dalam daripada 1000 penjelasan. Namun, sebelum ia membuka pintu aula, sebuah tangan kecil menarik pergelangan bajunya dari belakang. Desi berdiri di sana, dengan air mata di pipi dan suara bergetar. "Mas, boleh sebentar saja, aku bicara." Rian menatapnya, dingin. Namun kali ini, ada sedikit luka di sorot matanya. Ia diam sejenak, lalu berkata, "Besok pagi, di depan makam ibu." Dan ia pun melangkah pergi, meninggalkan Desi berdiri sendiri, di antara riuh tepuk tangan dan kebahagiaan yang tak ia miliki lagi. Mentari belum sepenuhnya naik ketika Desi sudah berdiri di depan makam. Tanahnya masih segar, di atasnya tergeletak bunga melati yang mulai layu, dan di bagian nisan tertulis nama Ibu Rian, wanita yang dulu sangat menyayangi Desi layaknya anak sendiri. Udara pagi mengandung embun dingin. Namun keringat dingin justru mengalir di punggung Desi. Ia mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung tipis. Tak ada riasan, tak ada parfum, hanya wajah polos yang menyimpan ribuan penyesalan. Langkah kaki mendekat perlahan. Sepasang sepatu kulit hitam berhenti tepat di sampingnya. Desi menoleh dan mendapati Rian berdiri di sana, mengenakan pakaian serba abu-abu, dengan wajah yang tak menunjukkan emosi apapun. "Terima kasih sudah datang," ucap Desi lirih. Rian tak langsung menjawab. Ia menunduk, menatap nisan sang ibu, lalu berucap pelan, "Ibu pasti sedih melihat rumah tangga anaknya hancur. Tapi lebih sedih lagi kalau anaknya terus menyesali apa yang tidak bisa kembali." Desi menggigit bibirnya. Air matanya jatuh. "Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh kemewahan. Aku tidak sabar. Dan aku menghancurkan segalanya hanya karena tidak bisa menghargai kesederhanaan." Rian menarik napas dalam. "Kau tahu, Des, ibu pernah bilang padaku, kalau cinta sejati itu sabar. Tapi ternyata, sabar itu tidak cukup kalau yang dicintai tidak menghargai kehadiran kita." Desi terisak. "Kalau waktu bisa diputar, aku tidak akan melakukan semua itu, Mas. Aku akan bertahan. Aku akan percaya bahwa kamu bukan laki-laki sembarangan." "Waktu tidak bisa diputar, Des," potong Rian halus. "Dan luka yang sudah terlanjur dalam, tidak akan sembuh hanya dengan penyesalan." Desi menatap mata Rian. "Masihkah ada sedikit cinta?" Rian menunduk lama, lalu menggeleng pelan. "Yang tersisa hanya kenangan. Tapi cinta, sudah kubiarkan pergi saat kamu mengusirku dari rumah yang kubangun dengan niat tulus." Desi jatuh berlutut di samping makam. Tangannya menutup wajah, menangis terseduh-seduh. Rian tetap berdiri tegak, menatap langit biru yang kini mulai disinari cahaya mentari pagi. "Aku akan pindah dari desa ini, Mas. Aku tidak sanggup lagi tinggal di tempat yang setiap sudutnya mengingatkanku pada kesalahan." Rian tak menjawab. Ia hanya meletakkan satu buket bunga mawar putih di atas makam ibunya, lalu berkata, "Sampaikan maafku pada ibu, karena aku pernah percaya pada cinta yang salah." Setelah itu, ia melangkah pergi. Tak menoleh, tak melambai. Desi tetap di sana, tertinggal bersama nisan, bunga layu, dan dosa yang tak bisa ditebus dengan waktu. Tapi langkah Rian belum berhenti. Di kejauhan, di ujung jalan, seorang wanita muda berdiri di samping mobil Lexus, mengenakan seragam kasual pegawai kantor. Ia adalah asisten pribadi baru Rian, namun bukan sekadar itu. Ia adalah wanita yang selama ini mendampingi Rian diam-diam, tahu setiap luka, setiap pengkhianatan, dan tetap ada dalam diam. Wanita itu membuka pintu mobil dan tersenyum kecil. "Sudah selesai?" Rian mengangguk. "Sudah. Sekarang aku siap memulai yang baru." Dan mobil itu pun melaju, membawa Rian menuju babak kehidupan baru yang tak lagi dihantui masa lalu. Hari-hari berlalu setelah pertemuan di makam itu. Namun di desa, waktu terasa seperti berhenti. Rumah Desi kini benar-benar kosong. Gorden yang dulu menjuntai rapi, kini terangkat setengah oleh angin yang masuk dari jendela tak tertutup sempurna. Meja makan yang dulunya tempat pertengkaran kecil, kini penuh debu dan sunyi. Tidak ada suara piring yang beradu, tidak ada tawa,
Tidak ada lagi Rian. Warga desa masih membicarakan semua yang terjadi. Tapi bukan lagi dengan nada mencibir. Mereka mulai sadar, kadang orang yang paling mereka remehkan adalah orang yang paling banyak memberi. Sementara itu, di kota, Rian tak kembali ke kesibukan lama yang sama. Ia merombak seluruh sistem perusahaannya. Ia mendirikan yayasan sosial di bawah namanya dan ibunya untuk membantu janda dan anak yatim di pedesaan. Ia mempekerjakan banyak orang dari desa, termasuk beberapa pemuda yang dulu mengidolakan Pak Kades, kini menjadi staf pelatihan distribusi dan pengolahan beras. Rian juga mulai membuka diri pada kehidupan baru. Ia tidak terburu-buru memulai hubungan lagi, tapi kedekatannya dengan wanita bernama Winda, asisten pribadinya, mulai menunjukkan kenyamanan yang tidak dibuat-buat. Winda bukan wanita glamor, tapi ia sabar, tangguh, dan selalu tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Suatu sore, Winda menatap Rian yang sedang memeriksa dokumen di ruang kerja yang dindingnya